Halo YouTube, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setup sebuah device yang diberi nama VoIP GSM Gateway ya. Kebetulan ini cuma satu channel ya yang saya beli ini. Oke, kita awali dengan unboxing singkat aja ya. Apa aja sih yang kita dapat di dalam box pembelian ini? Oke, kita singkirkan dulu dusnya ya. Nah, ini dia device-nya. Kita kesampingkan dulu sebentar. Kita juga dapat kabel Ethernet ya, kabel network. Mungkin panjangnya kira-kira sekitar 1 meter lah. Ada label merek juga, GoIP. Nanti kita tempel di device-nya. Ini itu power adapter ya. Untuk daya sendiri outputnya itu 12 volt. Dari sisi build quality-nya sih biasa aja sih kayaknya nih build-nya ya. Plastiknya juga biasa aja. Nah, ini untuk dicolokin ke port power adapternya nanti ya. Kita coba gunting dulu nih. Kita keluarkan kabelnya dari plastik pelindungnya karena kita akan coba nanti langsung nyalakan ya dan langsung tes konfigurasi ya. Kualitasnya lumayan bagus ini kabelnya. Oke, langsung kita unboxing aja. Kita keluarkan dari plastiknya nih. Kita cek di sekelilingnya. Ini bagian belakang ada informasi tentang device-nya ya. Ada serial number-nya, ada email juga kayaknya sini. Atau MAC address. Ini ada antena, ada slot SIM card, ada button reset, ada port untuk LAN, ada port untuk PC, dan DC input ya, power input 12 volt. Di bagian atasnya ada lampu-lampu indikator ya. Udah nggak ada apa-apa lagi kayaknya, cuman itu. Alat ini biasanya digunakan di kantor-kantor untuk bidang telemarketing atau customer service ya. Tapi kalau untuk channel yang cuma satu channel gini kayaknya untuk lingkup kerja yang sedikit ya, untuk workstationnya, atau bisa juga digunakan di small office ya untuk menghemat biaya telepon. Oke, kita akan coba pasangkan atau masukkan sebuah SIM card. Kita cari dulu SIM ejectornya ya. Kita cari, kita ambil dari sini. Karena kebetulan saya juga nggak punya SIM card yang nggak digunakan ya, semuanya digunakan, jadi saya akan coba ambil dari salah satu handphone saya. Kita coba keluarkan. Nah, karena untuk device ini untuk SIM cardnya itu masih yang SIM card yang lumayan yang besar itu ya, yang pertama keluar ya, SIM card yang pertama keluar itu. Jadi micro SIM yang saya ambil dari handphone ini harus dimasukkan ke adapter yang lebih besar itu ya. Mungkin biar lebih bagus dikasih solatip ya, biar nempel gitu.
kita coba cek dulu ya bagaimana posisinya SIM ini masuk ke dalam slot SIM cardnya ini. Kita coba ambil center ya, kita coba center dulu kira-kira plat konektornya ini mengarah kemana. Oke, kayaknya dia mengarah ke bawah ya. Oke, kita coba masukkan mengarahnya ke bawah ya. Jangan lupa kalau untuk device yang ini. Oke, nah habis itu langsung kita power on aja ya. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali setup, kalian bisa gunakan PC port ya. Kalian colokkan ke salah satu kabel ini, salah satu ujungnya ke PC port dan salah satu ujungnya ke laptop atau ke PC kalian, ke Ethernet ya, Ethernet portnya. Dan untuk IP default device ini sendiri adalah 192.168.8.1. Jadi kalian silahkan setting IP PC atau laptop kalian di IP 192.168.8.2 atau terserah. Nanti kalian bisa akses device ini via browser ke IP 192.168.8.1. Nah, di situ kalian langsung masuk ke menu network, kalian setting IP yang kalian butuhkan ya, disesuai dengan ruang lingkup local area network di kantor kalian. Nah, nanti kalau udah setting di situ, kalian bisa hubungkan device ini via port LAN ke router ya. Mungkin saya nggak tunjukkan bagaimana cara setup awal yang tadi saya jelaskan. Nanti link untuk manualnya saya taruh di deskripsi ya. Tentunya dari si produsen device ini ya. Oke, saya nanti akan coba setting dulu ya network di rumah ini biar nggak berantakan. Jadi kebetulan saya udah beli kabel Ethernet yang lebih panjang. Jadi nanti device ini bisa kita taruh di dekat PC dan kabelnya kita colokin ke router WiFi yang ada di rumah saya ini. Nah, ini dia kabel yang udah saya siapkan. Panjangnya sekitar 10 meter ya, 10 meter yang saya beli. Nah, kabel ini saya colokin ke router WiFi. Nah, yang kuning ini ke modem. Nah, yang ini nantinya akan saya colokin ke device VoIP GSM gateway-nya tadi di bagian port LAN-nya ya. Kebetulan saya setting device ini di IP 192.168.50.200 karena routernya sendiri sebagai gateway itu di IP 192.168.50.1. Oke. Dan berikutnya kita langsung ke PC atau ke laptop ya. Nah, di sini kita buka browser. Saya gunakan Firefox di sini. Nah, di sini saya langsung ketikkan URL 192.168.50.200. Langsung di enter ya.
Nah, masukkan username admin, passwordnya juga admin untuk masuk ke portalnya si device ini ya. Nah, di sini kalian bisa cek statusnya, ada status SIM-nya, ada status GSM-nya, ada status VoIP-nya. Nah, kalau nilainya Y itu berarti sudah oke ya, ready lah istilahnya digunakan. Dan kalau masih N itu berarti belum ready. Nah, ini informasi umumnya mengenai perangkat ini. Mungkin saya nggak jelaskan detail-detailnya ke kalian, nanti jika mau setup silahkan explore sendiri ya. Di sini banyak menu-menu yang bisa kalian explore ya. Tapi ini singkat aja, saya langsung ke konfigurasi. Nah, ini di preference ya. Kalian bisa ubah zona waktu dan yang lainnya. Untuk yang mungkin yang belum pernah berpengalaman ya, kalian coba ikutin aja dulu step-step yang saya coba praktekkan di video ini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, di sebelah kanan ini adalah port PC ya. Nah, yang IP-nya itu saya jelaskan tadi. Nah, yang saya setting ini yang di sebelah kiri, itu yang saya settingnya. Dengan saya bilang tadi IP 192.168.50.200. Oke. Nah, untuk basic VoIP-nya ini kalian bisa ikutin langkah-langkah saya berikut ini ya. Kebetulan untuk authentication ID-nya saya kasih 9902. IP-nya ini mengarah ke IP server ya. Nah, kebetulan saya menggunakan VirtualBox untuk install server dengan OS Red Hat ya. Nah, kebetulan saya udah install, Asterisk-nya juga udah saya install. Nah, saya login di sini. Nah, ini networknya saya akan coba hubungkan nanti ke network yang 192.168.50.14 apa berapa ini? Nah, untuk konfigurasi lanjutannya kalian boleh ikutin dulu tutorial yang saya praktekkan di sini. Nanti kalian explore sendiri untuk customisasinya ya. Oke, kita coba buka konfigurasi Asterisk. Saya menggunakan WinSCP ya, jadi biar nggak susah kalau via command line itu lumayan ribet lah istilahnya ya. Jadi saya buka directory etc Asterisk dari WinSCP. Nah, kita di sini akan konfigurasi sederhana aja, yaitu kita buat SIP ya, SIP register, dan juga untuk dial plan-nya. Jadi posisinya di alat ini, perangkat ini adalah sebagai slab ya. Jadi dia yang register ke server. Jadi posisinya itu sama seperti softphone ya. Atau IP phone ya, kalau emang perangkat yang kalian punya itu IP phone. Oke, di sini saya akan membuat sebuah kontak atau SIP ya.
konfigurasi SIP register. Atau SIP terang lah istilahkannya ya. Mungkin saya nggak jelaskan untuk istilah-istilah itu karena saya juga kebetulan belajarnya otodidak, jadi secara pemahaman teori saya juga kurang begitu bagus ya. Nah, untuk membuat konfigurasi ini kalian ikutin dulu aja step-step yang saya praktekin ini. Mungkin kalian bisa ubah-ubah untuk dari sisi IP atau autentikasi ID-nya sesuai dengan yang kalian setting di perangkat ya. Atau mungkin kalau yang belum pernah sama sekali berpengalaman sama sekali dengan Asteris atau dengan alat ini, kalian ikutin aja dulu step-step yang saya coba praktekin di sini ya. Dari mulai value-nya, setting IP-nya, kalian bisa ikutin dulu. Nanti setelah berhasil, mungkin di situ kalian bisa memahaminya dan kalian bisa explore lebih jauh. Jika kalian nantinya ada pertanyaan, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Jika sepengetahuan saya bisa bantu, nanti saya akan jawab pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Dan mohon maaf nih pengetikannya agak lelet karena kebetulan PC saya RAM-nya kecil, jadi ketika saya jalankan VirtualBox itu jadi sedikit terbata-bata ya, tersendat-sendat lah gitu. RAM-nya kurang besar. Nah, yang ini untuk untuk perangkat tadi register ke server ya. Nah, sekarang kita buat untuk si klien Sophon-nya ya. Kita coba buat. Nah, step-stepnya silahkan kalian ikutin dulu aja dulu. Dan buat kalian yang mungkin penasaran ya dengan software Asteris ini, nanti saya akan coba buat tutorial dari mulai penginstalan OS Red Hat ini di VirtualBox sampai konfigurasi yang
lebih sedikit mendalam lah ya. Dan bagaimana juga nanti si Asterisk ini bisa digunakan untuk secara full terintegrasi dengan sebuah aplikasi ya. Biasanya yang saya buat itu aplikasi CRM ya, atau untuk telemarketing, call center. Nanti saya akan coba share pengalaman-pengalaman saya selama saya jadi programmer ya, kalau istilah kerennya ya. Oke, jadi saya akan coba share di sini step-stepnya dari awal instalasi sampai konfigurasi sederhana, dan step-step yang lebih jauh lagi sampai bagaimana Asterisk ini bisa kita integrasikan dengan sebuah aplikasi yang lebih complicated ya, yang lebih rumit. Jadi kalian tinggal pantengin aja atau subscribe aja channel ini. Kalian juga bisa share jika kalian merasa channel ini nantinya bermanfaat buat kalian. Nah, kalau yang untuk kliennya ini, yang atas ini itu profile ya, profile klien. Jadi kalian ke bawahnya tinggal buatkan aja konteks SIP-nya. Nah, kalian bisa gunakan profile yang atas ini sebagai detailnya ya. Jadi SIP klien yang ini nanti settingan lanjutannya menggunakan profile yang atas ini nih, yang kliennya. Oke, kita coba masuk ke servernya, ke konsol. Nah, ini kita masuk ke Asterisknya ya. Kita ketikkan perintah asterisk min vvvr. Oke. Kita coba cek koneksi peer-nya itu, SIP-nya ini udah oke atau belum. Nah, kalian bisa cek di sini. Kalian bisa ketikkan perintah SIP show peers ya. Nah, kita coba buka sebuah shopon. Saya kebetulan menggunakan microSIP ya di sini. Dan kita buat sebuah akun untuk shopon ini terhubung ke server. Kita gunakan yang SIP client tadi ya. Nah, kemudian kalian cek lagi menggunakan perintah yang tadi, SIP show peers. Oke, kita gunakan putih ya, aplikasi putih. Karena kalau langsung di konsol VirtualBox-nya kecil ya, itunya layarnya. Jadi kita coba ke sini. Kita login. Kita cek dulu IP table ya, atau firewall. Kita akan off dulu firewallnya. Itu nanti akan saya jelaskan di settingan lanjutannya. Nah, ini kita reload dulu SIP-nya dengan perintah SIP reload. Nah, di sini kan udah kelihatan tuh. Nah, ini sudah oke. Udah peer-nya itu udah oke ke sini ya. Jadi si alat ini, perangkat ini sudah bisa terregister. Kalian bisa dilihat di statusnya, VoIP-nya sudah berubah jadi Y statusnya. Yang tadi di awal itu masih N. Oke, berarti dia sudah terregister ke server.
Nah, di sini juga sudah login ya statusnya. Nah, di sini bisa kalian status real time. Jadi kalau kalian dial di sini akan statusnya akan dialing ke nomor berapa gitu kan. Nah, sekarang ya yang ini berarti si Sopon tadi, microsip ini sudah terregister juga. Oke. Nah, ini IP-nya. IP juga ini. IP juga. Password ya. Nah, kebetulan saya menggunakan protokol TLS ya. Tapi bisa juga menggunakan UDP ya. Kalau TLS itu harus disetting dulu untuk key-nya ya, atau sertifikatnya. Nanti saya akan coba jelaskan di video-video saya selanjutnya bagaimana untuk setting TLS di Asteris ini ya. Nah, setelah si perangkat ini bisa register ke server dan juga Sopon microsip tadi sudah terregister juga ke server, kita akan coba buat simulasi Asteris ini bisa melakukan bukan Asteris ya, Sopon ini bisa melakukan panggilan keluar via perangkat tadi. Nah, sekarang kita akan buat dial plan ya. Nah, setelah ini tadi kita cek nih konteks yang kita buat di SIP terang tadi. Nah, di sini kita buat konteksnya supaya jadi dari Sopon ini nanti akan melakukan panggilan ke SIP register atau SIP terang yang tadi kita buat. Nah, dia akan mengarahkan dari konteksnya ini ke dial plan. Jadi kita buat konteksnya ini sesuai konteks yang kita setting tadi di SIPCON app ya. Oke, untuk step-stepnya kalian ikutin dulu aja. Ini karena ini cuma penjelasan singkat ya. Kita buat konteksnya, priority-nya, extend-nya. Nanti saya akan jelaskan kenapa di sini ada X, ada titik, ada koma, angka 1 dan bla bla blanya. Nanti saya akan jelaskan di video saya selanjutnya. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti durasinya terlalu panjang ya. Karena di sini saya akan hanya coba untuk mendemonstrasikan perangkat ini bisa digunakan untuk melakukan panggilan. Kita buat konteks sederhana aja, paling sekitar 3 baris ya. Kita langsung menggunakan aplikasi dial ya, dial application. Nah, dia tutup dengan hangup application-nya. Kita save. Nah, lalu kita kembali ke konsol tadi, ke putih ya. Nah, di sini kita reload ya, dial plan reload. Oke. Nah, dial plan show kontak yang tadi.
untuk pengecekan ya. Nah, kalian bisa juga jalankan juga SIP preload ya, takutnya ada perubahan di SIP-nya. Oke, kita coba dial ke nomor handphone saya ya. Oke. Oke, kita klik dial. Nah, proses dialing bisa kita lihat di konsol asterisnya ya. Nah, oke. Nah, si microchip ini sudah bisa melakukan panggilan ya via asteris, dan dari asteris dia teruskan ke perangkat ya. Ini statusnya decline karena nggak diangkat. Oke, kita coba lagi. Dial lagi. Nah, ini udah ringing nih. Di handphonenya udah ringing ya. Oke, segitu aja dulu dari saya. Konfigurasi singkat untuk perangkat VoIP GSM Gateway ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Saya akan coba jawab sebisa saya ya, sekemampuan saya, sepengetahuan saya. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan buat tutorial untuk lebih jauh mengenai asteris ini di video-video selanjutnya. Mungkin akan bertahap ya, dari mulai instalasi di VirtualBox-nya, konfigurasinya dari tahap-tahap sederhana sampai yang lebih jauh, lebih mendalam, sebatas pengetahuan saya juga tentunya ya. Nah, ketika ada dial di sini kita bisa lihat juga nih statusnya nih. Status. Nah, berarti ini lagi dialing ya, dialing ke nomor ini. Nah, oke. Berikutnya kalian nanti bisa explore sendiri lah. Untuk fitur-fiturnya, menu-menunya ini banyak sebenarnya. Dan kalian bisa explore sendiri, bisa cari sendiri gitu. Ini untuk konfigurasi asterisnya hanya 2 file ya yang kita edit hari ini. Itu sip.conf untuk konfigurasi SIP-nya dan extension.conf untuk dial plan-nya. Nah, ini dari konsol ini udah kelihatan ya statusnya. Telepon tadi sudah ringing, sudah diangkat juga. Oke, segitu aja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.